perbuatan yang ajaib dikerjakan bagi setiap kita. Haleluya. Banyak hal yang kau perbuat. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rencana dan rancangan yang terindah Dia berikan. Dia mengerti segala yang kita alami. Dia mengerti segala yang kita perlukan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun lembah kelam yang harus kami lalui Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, sebab Engkau yang beserta dengan setiap kami Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab tangan-tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku tak gentar. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama menyembah Dia. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Ku percaya, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Yalah harapan hidupku. Bersyukurlah, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau kerjakan bagi hidup kami, buat keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang di sekitar kami itu, pekerjaan kami. Kami mau naikkan syukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami itu, sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu ya Yesus. Haleluya. Setia. Ku bersyukur. Bapa.
kasih setia tiada habis-habisnya. Sampai hari ini ku mau bersyukur. Terima kasih. Kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai dan pujian hanya bagi Dia yang layak menerima segala syukur dan pujian. Engkau layak menerima pujian kami Tuhan. Untuk itu sebabnya Tuhan, kami menaikkan syukur sebagai bentuk penyembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya bersama katakan, amin, amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji-pujian. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh, setiap kita. Nyanyikan bersama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah baginya. Nyanyikan menyembah Dia. Masukkan cinta sekarang menyembah Dia. Oh, oh. Masuk hadirat-Nya dengan
Saya Andi Pangela. Sebagai wanita, saya pernah merasa gagal, terpuruk, dan tidak ada gunanya. Dalam hati saya berkata, saya tidak mau melayani lagi. Wanita yang disebut dalam Amsal pasal 31 itu wanita yang luar biasa, hebat. Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Di sini bicara seorang istri adalah seorang wanita yang cakap. Dalam bahasa Ibrani-nya, cair, bahasa asli artinya kuat. Kata cakap yang dipakai sebagai kriteria orang yang dipilih menjadi pemimpin sebuah bangsa. Sebuah kriteria yang hebat sekali. Amsal pasal 31, wanita yang kuat bukan di tubuhnya tetapi di dalamnya. Dari inner strength itu keluar akan nyata inner beauty seorang wanita. Jadi wanita kita harus sadar dan tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Saya sadar sebagai seorang wanita saya adalah milik Allah yang telah memberikan saya kekuatan sehingga saya boleh bangkit. Amsal pasal 31, wanita ini luar biasa, wanita yang terpuji. Apa kuncinya? Di mana rahasianya? Kita akan temukan jawabannya di Shine Ladies Fellowship dengan tema Woman You Are Called to Serve. She serve others with love and kindness. Tanggal 20 Agustus 2022 pukul 10 sampai 12. Hari ini kita akan sama-sama membawa korban syukur kita. Kita membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita membawa doa kita di hadapan Allah. Dan kita juga menyiapkan hati kita untuk mendengar suaranya bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku selama 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Mari kita sama-sama, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia akan memimpin kita pada jalan yang membawa kita kepada air yang tenang. Dan akan memberikan kita jalan yang memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami membawa doa kami membawa diri kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi sesuatu yang berkenan di mata Allah. Yang keluar dari hati kami yang rela untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang keluar dari hati yang dipersembahkan di hadapan Allah. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan itu hanya bagi nama Yesus. Dan kami rindu firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Firman-Mu yang akan menghibur, menguatkan kami. Firman-Mu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam sepanjang jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup dan Raja kami sudah berdoa dan kami menyerahkan doa dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Kita mau sambut Tuhan dan membawa pujian yang terbaik bagi Dia. Hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Biarlah dengan segenap hati Tuhan kami datang memuji menyembah-Mu, karena Engkau layak disembah. Jiwa dan raga. Kami berikan pujian-Mu Tuhan. Ini pujian umat-Mu Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. berikan pujian sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Dia layak, dia sembah. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima, kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Kami siap bersorak-sorai demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah lelah menjaga kita. Yang setuju, boleh angkat tangan, saya mau lihat. Maka dari itu, mari kita katakan bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak akan pernah lelah untuk bekerja bersama-Mu selama-lamanya. Hey! Bekerja bersama-Mu Tuhan di ladang yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Hei, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang lebih keras. Hey, hey. Oh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang dan menopang. Tiada ku lelah, tiada lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari kita katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama para jemaat.
Nyatakan iman kita Tuhan. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah lelah selamanya bekerja bersamamu Yesus. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi ya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh, oh, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. One more time. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Tak akan pernah ada yang lain selain Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita katakan kepada Yesus bahwa Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku dan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku, amin, di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti hanya Engkau Yesus. Hei, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan perbuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanyalah Engkau Tuhan yang kan menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
selamanya, 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 selamanya. Hei, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatanku. Puji Tuhan. Ada satu lagu di awal saya ingin kita nyanyi bareng-bareng. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus, yang kemurahannya itu tidak ada habis-habisnya. Yang setuju boleh katakan amin. Setiap musim kita lewati, tapi tangan siapa yang pelihara kita? Tangan Tuhan. Boleh sama-sama kita nyanyikan lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, amin, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, amin, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Boleh bersama-sama dengan tangan terangkat. Tell him. Lebih luas dari sana, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi walau tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami percaya Tuhan, setiap musim, every season kami boleh lewati, tapi Engkau di sana Tuhan. Di musim kami Engkau bawa di puncak gunung yang tinggi maupun di lembah yang dalam, tapi Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya tulis 7 tahun lalu, tapi kemarin baru dibuat klipnya. Mungkin lagu ini boleh jadi hadiah untuk Pastor Andreas. Iya. Dan buat setiap kita. Ada banyak hal dalam hidup kita yang sudah terjadi, kita tidak bisa menarik ulang. Tapi tangan siapa yang menopang, itu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh sama-sama kita nyanyikan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Yang percaya, ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku.
Bapak Ibu yang percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita, boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya bahwa tidak ada hal yang terjadi di luar kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Boleh sama-sama katakan, walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun tangan-Mu menopangku. Meski taufan badai menerpa hatiku, amin, percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Haleluya. Kami tinggikan, kami sanjung. Puji nama Tuhan Yesus, bisa berada di tengah-tengah lagi jemaat MDC di Surabaya. Pertama saya berterima kasih kepada Tuhan karena kita tahu COVID ini melanda dunia. Yang biasanya sebelum COVID saya ke Indonesia 1 tahun 2 kali. Tapi selama hampir 2,5 tahun baru sekarang saya ke Indonesia lagi. Tuhan buka jalan. Jadi kesempatan ini saya mengucap syukur. Bahkan Pak Andreas, Pastor Andreas 60 tahun. Tanggal 5 barusan. Saya tanggal 17 Juli 76. Puji Tuhan. Masih diberi kesempatan melayani Tuhan. Seperti nyanyian dari Jacqueline tadi. Walaupun melalui lembah dan taufan. Dan bab itu Pak Pastor Andreas sering bilang karena berteman sama saya. Dia juga sering kena jipratan taufan dan... Nah, tapi itu semua untuk menumbuhkan kita makin mengasihi Tuhan. Ada amin? Pagi hari ini apa yang dibebankan, besuhan beban, kita ini semua bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3 Tuhan Yesus berdoa, yaitu mengenal akan Allah dan mengenal Yesus Kristus, itulah kehidupan yang kekal. Bukan berarti karena saya udah 40 tahun lebih melayani Tuhan, saya udah kenal Tuhan. Saya terus bertumbuh mengenal Tuhan. Nah itulah sebab itu kita semua dibilang oleh Tuhan Yesus kita ini adalah murid. Artinya murid apa? Belajar terus dan belajar. Amin. Gak ada berhenti-berhentinya. Jadi bukan karena saya udah 76 udah ikut Tuhan lama, saya udah mengenal. Proses terus
mengenal Tuhan. Asal hati kita dengan rendah hati dan kita mau dibentuk oleh Tuhan sehingga kita mengenal Dia. Nah, judul yang saya berikan khotbah pada saat ini yaitu janji-janji, promises of God, dan juga perintah Tuhan. Ada beda, saudara. Di dalam kita mengenal Tuhan, ada janji, banyak sekali janji. Ada perintah Tuhan. Nah, janji Tuhan itu katanya saya lihat di Google, bukan saya ngitung. Lihat di Google katanya ada 8.810 janji Tuhan. Sebab itu kalau kita baca Alkitab adanya perjanjian baru, perjanjian lama. Itu semua janji Tuhan untuk saudara dan saya. Begitu banyak. Jadi kalau dibagi ya dari 8.800 kira-kira dibagi 365 dibagi. Kira-kira satu hari ada 24 janji Tuhan. Dan kita sebagai umat yang percaya kita berhak menerima. Karena janji Tuhan ini yang memberi kita kekuatan. Janji-janji Tuhan ini yang memberi pengharapan. Janji-janji Tuhan ini yang seperti tadi dia tetap menyertai kita. Wah, begitu banyak janji. Jadi kalau saudara nggak baca tentang janji Tuhan, ya rugi sendiri. Ya, tuh. Bahkan saya barusan Bible study sama sekolah Alkitab. Saya bilang ada berapa ayat sih di Alkitab? Katanya banyak. Saya bilang, aduh sekarang gampang. Saudara tanya Google dia tahu. 31.102. Bukan, saya nggak ngitung Google. Jadi kalau salah salahin Google ya. Nah, Tuhan Yesus itu ngalahin iblis cuma pakai 3 ayat. Saudara tahu dari kitab Ulangan. Nah, kita ada 31.000, mestinya kita hidup berkemenangan dong. Asal kita tahu firman Tuhan. Amin. Jadi janji Tuhan itu begitu banyak untuk saudara dan saya. Katanya dari Pak yang mengarang, yang ngitung ini, dia perlu 1,5 tahun ngitung ini, Master Storm. Itu dia ngitung janji Tuhan. Tapi ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan. Nah, janji Tuhan itu banyak janji yang ada syaratnya. Jadi janji Tuhan ada syarat. Yang kita sering baca. Umpamanya di Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Jadi jika itu tugas saudara dan tugas saya. Maka itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau saudara baca di Alkitab jika, umpamanya di Amsal jika, itu tugas kita. Kalau kita lakukan, kita nggak usah mikir bagaimana Tuhan ampuni dosa kita. Urusannya Dia. Nah itu janji yang ada syarat. Jadi janji kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah percaya, kita dibaptis, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Itu janji-janji yang bersyarat. Ya, Roma 10 ayat 9 dikatakan beberapa contoh aja ini. Jika kamu mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Begitu banyak. Tapi janji-janji ini mempunyai syarat dari 8.800. Ya. Nah, di Ulangan 28 ini sering kali dibaca. Saya masuk ada gereja yang setiap kali mau pulang mereka baca dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Bagus nggak ini? Sangat bagus. Tapi ini janji ada syaratnya. Saya paling suka janji Tuhan di situ. Ya, diberkatilah engkau waktu engkau masuk dan engkau keluar. Jadi kalau saya tafsir, masuk rumah, keluar rumah, masuk mobil, kemana aja lah, mau yang masuk keluar diberkati Tuhan. Tapi ada syarat. Syaratnya itu di ayat 1. Dibilang begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala setiap perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ayat 2 akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, dan jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ada syarat. Syaratnya jika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan mengalir sampai ayat 14. Tapi banyak orang gak mau baca ayat seterusnya.
Karena itu kutuk. Ya toh, jika kamu nggak melakukan, nah ini lebih panjang kutuknya lah saudara. Tuh, dari ayat 16 sampai ayat 46. Nah yang dibaca satu, kenapa kita nggak diberkati? Karena ada syarat janji yang bersyarat. Yaitu jika kita mendengar suara Tuhan dan melakukan. Wah berkat itu otomatis mengalir. Amin. Ini janji-janji bersyarat. Nah ada di Efesus pasal 6 itu ini dibilang janji yang bersyarat. Yaitu saya selamanya bilang, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Supaya hidupmu ini bahagia dan umur panjang. Saya punya 3 anak laki, saya bilang, kamu mau bahagia, taat sama orang tua. Mau umur pendek, kurang ajar sama papa. Ya, bukan saya kutuk, tapi ini kan janji. Ada syarat. Ya, jadi kalau kita lakukan hal itu, kita syarat. Dan Alkitab tuh sangat persis tidak ada. Dia bilang orang tuamu, bukan orang tua lain loh. Kita punya orang tua, nah kita hormat mereka. Maka berkat Tuhan akan mengalir. Nah kalau janji-janji Tuhan ini, kalau firman Tuhan ini untuk semua orang, baik orang percaya maupun orang nggak percaya. Tapi bagi kita yang sudah percaya, berkatnya itu double. Amin. Kita diberkati secara jasmani dan kita pun diberkati secara rohani. Itu bedanya. Nah, jadi ini ada beberapa janji Tuhan. Nah, di Kolose 1 dikatakan begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita pada kerajaan anaknya yang terkasih. Begitu saudara terima Tuhan Yesus, Tuhan pindahkan secara rohani kepada kerajaan Tuhan Yesus. Kita masih hidup di dunia, di Indonesia, atau di mana saudara ada. Tapi secara rohani, saudara udah di dalam kerajaan anaknya Tuhan Yesus. Nah di dalam kerajaan anaknya situ ada rajanya. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita udah dalam kerajaan Allah, maka kita harus mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kerajaan Allah. Ya, umpamanya, saya ini dari Amerika, kita setir kiri. Saya datang di Indonesia, saya nggak bisa bilang, oh gua udah 40 tahun di Amerika, jalanlah, ikut aja lah sebelah kiri terserah. Nggak bisa karena di Indonesia ada peraturan, yaitu harus setir kanan. Jadi begitu juga di dalam kerajaan Allah. Kalau kita udah hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita harus taat kerajaan Allah akan raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Saya kasih contoh secara praktikal. Saya punya mertua, sekarang tinggal di rumah. Mama dari istri saya. Dia tanggal 16 ini umur 94 tahun. Masih jalan, masih bisa naik tangga, turun tangga juga tentunya ya. Naik turun pokoknya masih bisa. Sehat, ya tuh. Enggak ada makan, semua dimakan sama dia. Maksudnya nggak ada pantangan lah dia. Tapi dia kalau nonton sesuatu, umpamanya dia nonton CNN, ada berita tentang ada badai di sana, ada berita di Ukraine, orang mati. Nanti dia sesak napas. Sesak napas. Berapa waktu yang lalu dia sesak napas. Oh dia tiap malam dia berdoa. Saya lihat, dia baca firman. Sesak napas, dia langsung bilang begini. Istri saya kebetulan kepala perawat. Langsung dia bilang, Lord, take me Lord, I want to go to my father house. Jadi dia bilang, I'm ready to go to my father house. Jadi istri saya periksa, Mam, darahnya normal, belum dipanggil Mami. Nah, jadi besok paginya, begitu tenang-tenang saya tanya dia, Mam, Tuhan Yesus itu apanya Mami? Oh, He is everything. Nah, dia apa lagi tuh? Wah, He is Lord. Dia Tuhan. Berarti dia yang ngatur, bukan Mami yang ngatur Tuhan. Maksud lu apa? Wah, maksudnya Mami belum dipanggil Tuhan, Mami suruh-suruh Tuhan panggil. Kan belum dipanggil. Kalau udah dipanggil ya baru datang. Jangan seperti tadi malam, I want to go to sepertinya rohani loh. I want to go to my father house. Saya bilang. Jadi
Kalau mami ngatur papinya, mertua saya udah meninggal, tapi mereka kalau nggak salah 65 tahun menikah lah. Kalau mami bisa ngatur papi 65 tahun, Tuhan jangan diatur. Nah, karena dia maksudnya baik. Kadang-kadang saya kasihan dulu mertua. Kalau dia mau supaya sehat, dia bilang, kamu harus makan brokoli aja. 3 hari dikasih brokoli. Saya datang ke rumahnya, saya bilang, Mam, kalau saya Cindy, istri saya namanya Cindy, kasih brokoli, saya darah tinggi, Mam. 3 hari dikasih brokoli. Tapi papinya itu ya telan aja. Jadi saya bilang, Mami bisa ngatur papi 60 tahun lebih, jangan ngatur Tuhan. Nangis dia. Nah itu, kalau dia itu Tuhan. Oke? Nah, kalau kita juga dia ini Tuhan, berarti dia yang ngatur kehidupan kita. Jangan kadang-kadang saya dengar orang berdoa, Tuhan saya mau pergi ke Malang, mau pergi kemana, Tuhan jaga dong rumah gue. Loh, siapa yang bos? Dia atau sekalian Tuhan kirim 4 malaikat, 1 di utara, timur, utara, selatan kan. Loh, kita nih ngatur siapa yang bos sih? Yang bos kan dia. Nah kita mesti tahu kalau kita di kerajaan Allah, dia nih bos. Amin toh. Nah dia ngatur, kita nggak usah, karena janjinya dia akan beserta dengan kita. Kita udah dinyanyiin sama Jacqueline tadi, biarpun tofan, biarpun badai, toh, dia tetap beserta kita. Amin. Jadi kita belajar hidup di dalam apa? Di dalam kerajaan Allah. Nah di dalam kerajaan Allah ini, di dalam kerajaan itu banyak perintah Tuhan. Nah perintah Tuhan itu peraturan di kerajaan Allah. Kita harus lakukan. Nah bagaimana saudara tahu bahwa saudara ini mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus kasih definisi. Bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan? Di Yohanes pasal 14 ayat 21. Ini salah satu favorit saya ayat. Dia bilang ayat 21. Siapa saja yang memegang perintahku bukan janjiku, perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan perintah-perintahnya. Nah kalau kita melakukan perintah, berarti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita nyanyi, I love you Lord, ku cinta kau Tuhan, bagus. Tapi kalau nggak melakukan perintahnya, orang Jakarta bilang sama aja bohong. Karena yang Tuhan kasih definisi, orang yang memegang perintah Tuhan, melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku atau melakukan perintah, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Oh haleluya. Tuhan, Bapa dan Anak akan mengasihi saudara. Tapi ayat ini belum selesai di situ. Ayat ini dikatakan, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Manifest myself to him atau to her yang melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara melakukan perintah Tuhan, maka karakternya Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ini yang namanya Immanuel. Artinya Allah mau bersatu sama manusia. Sehingga murid-muridnya tanya, kenapa engkau gak menyatakan diri kepada dunia? Tuhan Yesus ulang lagi di ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa pun akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara dan saya mau supaya Tuhan Yesus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita melakukan perintahnya atau kehendaknya dia. Kalau kita melakukan kehendak itu berarti kita mengasihi dia. Nyanyi toh gak ada cukupnya. Tapi kalau kita melakukan all the commandment, perintah Tuhan. Nah perintah Tuhan yang terkenal yaitu hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu salah satu perintah yang paling utama katanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, maka tanpa kita tahu karakter Tuhan, sifatnya Tuhan itu menjadi sifatnya kita, bersatu dengan kita.
Sebab itu Tuhan Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, maka sifatnya Tuhan ada di dalam hidup kita. Sebab itu saya bilang supaya kita tambah mengenal Tuhan. Ya, janji, enggak usah tanya, janji-janji Tuhan itu 8.000 lebih untuk saudara dan saya. Tapi perintah Tuhan, kalau menurut Bill Gaither ada disimpulkan ada 49. Nah banyak. Tapi kalau kita melakukan apa saja perintah dia. Nah di dalam kerajaan Allah itu ada perintahnya. Umpamanya paling jelas saya pernah mungkin 10 tahun lalu saya pernah ngomong di sini. Mazmur 23, Psalm 23, orang senang dibikin nyanyian. Kalau saudara ke Amerika, di batu nisan semua ada Psalm 23. Psalm 23 di sana kan nggak gede-gede batu nisannya, cuma di tanah. Psalm 23. Wah, karena Mazmur 23 itu sangat enak. Waduh, dibaringkannya di rumput yang hijau. Pialaku running over. Waduh, melimpah-limpah. Siapa yang nggak mau? Semua mau. Tapi kenapa orang nggak mau baca Mazmur 24? Kan dulu tuh nggak ada pasalnya, semua jadi satu. Karena Mazmur 24 nggak enak, saudara. Kalau di sini dia akan beserta, walaupun aku di lembah bayang maut, dia asal sana. Mazmur 24 apa? Mazmur 24 katakan ayat 1 dibilang apa? Coba saya bacakannya supaya nggak salah kutip. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. The earth is the Lord. Jadi selama masih di dunia ini, saudara lihat bangunan, saudara lihat apa, siapa punya? Tuhan punya. Ya. Oh, ini kan dompet gue yang kerja. Enggak, Tuhan punya kalau dia masih di dunia, kecuali saudara tanam di bulan sana. Ya toh. Kalau kita tahu hal itu karena dia diraja, maka kita akan memberi dengan sukacita. Karena kita memberi ini adalah kesempatan. Amin. Nah, karena dia yang punya semua. Apa pula kalau kita baca ayat seterusnya, tambah 3. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Cuma orang yang bersih hatinya dan murni hatinya dan bersih tangannya. Wah, tambah begitu, tambah boleh berdiri di tempat kudus. Nah, ini sebenarnya sambung. Jadi kalau kita memanggil dia Tuhan, berarti dia yang empunya segala-galanya. Amin. Nah, kita praktekkan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Maka karakternya Tuhan akan manifestasi dalam hidup kita. Sudah di makanan. Di Amerika sekarang saudara tahu tuh makanan all you can eat itu lagi murah lah. Kalau kita senior citizen $19 dipotong lagi itu 10%. Nosi itu mau makan sushi sampai tobat, mau makan Chinese food, mau makan Mongolian, mau makan apa aja hebat. Saudara pokoknya perut saudara kuat. Ya. Tapi kalau kita makan, maka setengah jam kemudian begitu di ronsen, makannya nggak ada lagi di perut. Karena sudah dicerna. Amin. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita cuma tahu, kita nggak makan, kita nggak melakukannya, maka firman Tuhan itu cuma jadi pengetahuan. Firman Tuhan katakan, pengetahuan itu membuat orang sombong. Tapi kasih itu membangun. Jadi ada juga saya lihat sekolah pendeta sampai S2, S3, kalau di Manado bilang sampai SS. Ya tuh. Saudara, istilah di Manado SS itu seno-seno, gila. Orang gila dibilang SS. Nah, sampai gitu. Tapi nggak melakukan firman Tuhan. Dia bisa masuk di restoran, dia bisa cerita di sana ada udang, ada kepiting, ada apa. Dia bisa mungkin sekolah tentang masak, bagaimana masaknya. Tapi kalau dia nggak pernah makan, dia nggak pernah melakukan, itu semua cuma pengetahuan. Amin. Nah, sebab itu saya puji Tuhan saya mempunyai saudara selama 30 tahun lebih. Kita ini sama Pastor Andreas nggak ada secret.
Karena kita udah covenant brother tuh. Apa adanya kita kan, bukan ada apanya. Kita apa adanya. Jadi kalau kita makan, kita makan. Saya ikut diet tuh mulai bulan Desember ya. Karena saya ada diabetes. Jadi jalan sama saya cuma kantongin telur rebus, saudara. Telur rebus. Dia bilang, ayo kita makan telur rebus. Turun loh badannya di sana. Jadi slim sedikit gitu. Karena ikut-ikut tapi untuk baik gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita makan akan firman Tuhan, maka firman itu akan menyatu dengan hidup kita. Amin. Nah, begitu banyak perintah Tuhan, saya nggak sebut ya, saya sebut aja yang terakhir perintah Tuhan, yaitu dibilang begini, semua ayat ini orang tahu. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sebut namanya ini amanat agung atau perintah agung. Pergilah kamu seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa apa? Muridku. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang semua kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi itu tugas kita semua. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Amin. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Dan kita akan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malah Bapa sendiri akan datang kepada kita. Dan dia akan bermanifestasi menjadi nyata di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin. Nah, itu sebabnya sebagai kita yang mencintai Tuhan, kita ini yang sudah masuk dalam kerajaan Allah, mari kita lakukan firman Tuhan dengan sukacita. Selama kita masih hidup ini adalah kesempatan. Saya seperti Pastor Andreas tahu, istri saya kalau saya bilang saya mau ke Indonesia ya, kalau udah lama juga dia bilang ada ke Indonesia deh, soalnya kalau di rumah nanti marah-marah. Kalau udah menginjil jadi sedikit kalem. Malah dia selamanya bilang, ya pergi. Mumpung masih kuat, berapa tahun lagi loh. Oke. Ya, jadi kesempatan 76 masih bisa traveling, masih bisa melayani Tuhan. Saya rasa ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan beri kesempatan. Jadi saudara hidup sekarang Tuhan kasih kesempatan untuk apa? Melakukan perintahnya. Enggak semua jadi penginjil, tapi kita bisa berdoa, kita bisa memberi, kita bisa berbuat sesuatu untuk pelebaran kerajaan Allah. Seperti saya katakan tadi, tanpa saudara tahu, gereja ini sangat membantu gereja yang di Sulawesi Utara. Sampai bisa ada 4 cabang, udah mau 5, udah mau 6 di Papua. Ya toh, sekarang kita kirim misioneri ke Papua. Udah mulai kebaktian dia 2 minggu lalu, udah mulai kebaktian di Sentani. Ya. Jadi tanpa sadar itu dari gereja ini telah membantu tanpa saudara tahu dengan pemberian saudara. Baik orang memberi secara pribadi. Jadi pekerjaan Tuhan ini kalau kita melakukan semua, keuntungannya di siapa? Yang kita akan bawa sampai selama-lamanya bukanlah bakat kita. Itu cuma karakter daripada Tuhan. Bagaimana ini karakter bisa datang? Kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan, perintahnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Umat-Mu begitu mencintai-Mu Tuhan. Karena mereka mau melakukan. Terima kasih untuk gereja MDC Surabaya, leadership Pastor Andreas yang terus melakukan, membantu gereja-gereja yang lain di dalam pelebaran kerajaan Allah sini. Supaya nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala mulia. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat yang percaya bisa berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya.
sekali lagi tentang 16 Agustus akan didoakan, ada doa untuk bangsa dan negara bersama beberapa gereja di tempat ini. Saya rindu untuk setiap saudara bisa luangkan waktu sejenak untuk bisa mendoakan untuk bangsa Indonesia. Bangsa ini memerlukan doa-doa kita, saudara. Kita sudah banyak diberkati oleh bangsa Indonesia selama kita hidup di bangsa ini, dan biarlah kita memanjatkan doa untuk bangsa ini bersama umat Tuhan yang lain. Ya, tanggal 16 Agustus nanti pengumumannya, dan ingat itu semua akan disebarkan di konteks masing-masing. Mari kita berdoa. Doa kali ini saudara, doa pertama kali minggu pertama di usia 60 tahun. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan kami bukan hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Sehingga Kristus, kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Bukan tahu banyak tapi tidak berubah banyak. Tahu banyak tetapi juga berubah menyerupai Engkau Tuhan Yesus. Meteraikan firman dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami saja yang menuntut janji Tuhan terwujud dalam kehidupan kami. Tapi kami menuntut diri sendiri untuk menjadi pelaku firman. Melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Paul Bitoy dalam pelayanannya dan apa yang sedang dikerjakannya di Sulawesi Utara. Dan biarlah pekerjaan-Mu itu nyata Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya, dan biarlah minggu yang akan datang menjadi minggu-minggu yang luar biasa bagi kami semuanya. Dan jemaat semua pulanglah dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.